Podcast Network Asia. Uang bisa mengubah perilaku seseorang. Kita bisa jadi tidak sensitif dan kurang empati terhadap orang lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas apakah memiliki uang lebih banyak justru membuat kamu jadi orang yang rese. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Paul Piff yang berjudul Does Money Make You Mean dan diolah dari berbagai sumber. Apakah uang membuat kita jadi orang yang jahat? Riset membuktikan ketika seseorang memiliki uang yang lebih banyak, maka mereka cenderung menjadi orang yang kurang empati dan sensitif. Mereka cenderung lebih egois dan tidak memperdulikan kesejahteraan orang di sekitar. Mereka juga cenderung tidak mau membagikan uang yang mereka miliki. Ini tentunya berkebalikan dari apa yang kita selama ini pikirkan. Kita menganggap kalau kita baru bisa memberi ketika kita kaya. Faktanya, semakin kaya seseorang, maka hal ini semakin sulit dilakukan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Tidak peduli di mana posisi ekonomi kamu saat ini, sangat sulit untuk keluar dari pengaruh uang. Pendidikan, profesi, pasangan, bahkan kesehatan, semua mungkin saja terhubung dengan uang. Jadi tidak aneh apabila ada anggapan kalau uang memiliki pengaruh besar dan menentukan cara kita melihat dunia. Tentunya uang bisa memberikan kamu kebebasan dan kontrol lebih atas hidup kamu. Namun di sisi lain, kekayaan bisa cenderung membuat kamu jadi orang yang egois dan melanggar norma atau etika. Apalagi jika kamu punya anggapan kalau kamu harus menggunakan setiap kesempatan untuk menghasilkan uang sebesar-besarnya. Coba bayangkan sebuah permainan monopoli. Cuma bedanya, permainan ini sudah dimanipulasi. Kamu punya peluang yang lebih besar untuk menang. Kamu punya lebih banyak uang, lebih banyak sumber daya, lebih banyak peluang untuk bergerak di papan monopoli. Nah, dalam kondisi tersebut, coba tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah pengalaman ini sebagai pemain yang punya posisi yang lebih unggul mengubah caramu berpikir soal dirimu sendiri dan juga pemain lain? Ada sebuah studi yang mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Para peneliti mengumpulkan lebih dari 100 pasang orang asing. Dengan pelemparan koin, maka peneliti akan menentukan siapa dari dua responden itu yang mendapatkan posisi yang lebih unggul dalam permainan. Jadi, responden yang beruntung akan mendapatkan uang di awal lebih banyak. Ketika mereka melewati garis start, maka mereka akan mendapatkan uang 2 kali lipat dan mereka juga boleh melempar dadu 2 kali dalam satu giliran. Selama 15 menit, para peneliti mengamati apa yang terjadi melalui kamera tersembunyi. Pemain yang mendapatkan posisi yang lebih unggul lalu mulai memperlihatkan sisi dominan dan tanda nonverbal yang menunjukkan kekuasaan. Ketika permainan terus berlanjut, pemain yang kaya mulai menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan. Mereka mulai terlihat kasar dan mulai menunjukkan betapa banyaknya uang yang dimiliki. Yang paling menarik, setelah permainan selesai, peneliti bertanya kepada para pemain soal pengalaman mereka. Si pemain kaya berbicara soal keahliannya dalam membeli properti yang strategis dan itu membantunya untuk memenangkan permainan. Anehnya, mereka tidak peka atas berbagai ketimpangan yang akhirnya membuat posisi mereka lebih unggul. Permainan monopoli ini sebenarnya bisa jadi gambaran dunia nyata. Kita tidak bisa memilih dari keluarga mana kita dilahirkan. Ada yang dilahirkan di keluarga dengan banyak privilege, ada juga yang tidak. Titik start yang berbeda punya pengaruh besar atas masa depan seseorang. Banyak studi juga menemukan ketika kekayaan seseorang meningkat, maka belas kasih dan empatinya justru menurun. Sebaliknya, perasaan kalau dirinya berhak untuk mendapatkan sesuatu justru naik. Uang mengubah perilaku seseorang. Orang yang merasa kaya memiliki perilaku yang berbeda dengan orang yang merasa miskin. Mana yang lebih mungkin menolong orang lain? Apakah orang kaya atau orang miskin? Ada sebuah riset yang menarik. Peneliti mengumpulkan responden yang kaya dan miskin lalu memberikan masing-masing uang $10.
Mereka lalu diberitahu kalau mereka bisa menyimpan uang tersebut atau apabila mereka mau, maka mereka bisa membagikan uang tersebut dengan orang asing yang sama sekali anonim. Mereka tidak pernah bertemu dengan orang asing tersebut. Orang asing itu juga tidak pernah bertemu mereka. Anehnya, responden yang penghasilan per tahunnya lebih kecil justru memberikan 40% uang lebih banyak daripada yang tidak. Di eksperimen lain, peneliti mencoba mencari tahu siapa yang lebih mungkin mengambil permen dari toples yang khusus untuk anak-anak. Hasilnya, orang yang merasa kaya mengambil permen tersebut 2 kali lipat lebih banyak daripada orang yang merasa miskin. Kenapa? Orang yang merasa kaya menganggap dirinya lebih berhak daripada orang lain. Inilah yang membuat mereka mengambil sesuatu yang bukan haknya. Di studi yang lain, peneliti mencoba mencari tahu apakah ada korelasi antara jenis mobil dengan kecenderungan untuk melanggar lalu lintas. Hampir 50% mobil dengan kategori harga yang lebih mahal cenderung melanggar hukum. Mungkin ini alasannya kita melihat beberapa tipe mobil tertentu kok arogan sekali ketika di jalan. Ketika kita merasa kaya, maka kita cenderung tidak terlalu membutuhkan orang lain. Beda halnya ketika seseorang kurang mampu, maka mereka lebih bergantung pada lingkaran sosialnya. Mungkin inilah yang menggambarkan orang yang tinggal di kompleks mewah seringkali tidak mengenal satu sama lain. Sedangkan orang yang tinggal di lingkungan sederhana justru saling mengenal dan dekat dengan tetangganya. Namun perlu diingat, bukan artinya kita harus membenci orang kaya. Tentu saja tidak. Banyak orang kaya juga punya hati yang dermawan dan memberikan dampak positif bagi dunia. Saat ini, jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Kekayaan terpusat hanya pada segelintir orang. Di Amerika mungkin ada yang namanya American Dream. Artinya, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk sukses dan kaya. Namun kesenjangan sosial membuat mimpi ini semakin sulit untuk dicapai oleh mayoritas orang Amerika. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Intervensi kecil ternyata bisa memberikan dampak yang besar. Sebagai contoh, mengingatkan seseorang tentang pentingnya manfaat kerjasama bisa membuat orang kaya punya perasaan sama rasa sama rata. Dalam sebuah studi, peneliti meminta para responden untuk menonton video singkat tentang kemiskinan anak yang berfungsi sebagai pengingat kalau ada orang yang membutuhkan di sekitar kita. Setelah itu, peneliti lalu meneliti apakah para responden bersedia meluangkan waktunya demi orang asing yang sedang kesusahan. Menariknya, setelah menonton video tersebut, 1 jam kemudian, orang kaya sama ringan tangannya dengan orang miskin untuk membantu orang asing yang sedang kesusahan. Apa kesimpulannya? Pertama, uang mengubah perilaku. Riset membuktikan ketika seseorang memiliki uang yang lebih banyak, maka mereka cenderung menjadi orang yang kurang empati dan sensitif. Mereka cenderung lebih egois dan tidak memperdulikan kesejahteraan orang di sekitar. Mereka juga cenderung tidak mau membagikan uang yang mereka miliki. Kedua, orang kaya cenderung egois. Ketika kita merasa kaya, maka kita cenderung tidak terlalu membutuhkan orang lain. Beda halnya ketika seseorang kurang mampu, maka mereka lebih bergantung pada lingkaran sosialnya. Mungkin inilah yang membedakan orang yang tinggal di kompleks mewah dan orang yang tinggal di lingkungan yang sederhana. Ketiga, dorongan kecil bisa mengubah perilaku. Ketika orang kaya diminta untuk menonton video soal kemiskinan, hal ini bisa menyentuh empati dan belas kasih di dalam dirinya. Hasilnya, perilakunya pun berubah dan bersedia menolong seseorang yang sedang kesusahan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Haga logo, segemu gua agak. Kenalin, gue Sarah. Gue sering berbagi cerita di podcast gue. Namanya cuma sharing. Lebih tepatnya, gue cerita tentang keresahan-keresahan gue maupun orang lain dengan 2 sudut pandang tentang proses jadi dewasa. Yuk sharing sama gue di Cuma Sharing. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.